grup. Enak ya katanya kerja di restoran, tapi terus yang kerja di restoran juga kayak aku sekarang, aku mikir enakan kerja rumahan. Kalau Pri udah langsung duduk masuk kamar main HP. Tapi tergantung majikan juga ya. Kali diajarin sama manajernya, teman aku yang orang Filipina itu ngajarin. Terus aku pencet 100. Terus kan aku giniin, terus di kartu kredit itu kan diginiin kan di mesin itu, langsung net gitu kan. Udah tuh, aku pergi nggak liatin, bilang thank you sama customer. Udah, customer pergi tuh, pergi tanpa aku lihat bill itu. Ternyata hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel aku Istiqamah Putri. Semoga kalian semua, teman-temanku semua, subscriberku semua, semoga kalian semua pada sehat walafiat ya teman-teman. Jadi konten saya hari ini aku tuh mau bercerita ya tentang pengalaman aku waktu pertama masuk kerja di restoran ya teman-temannya, dan semoga pengalamanku, cerita-ceritaku bisa memotivasi buat teman-teman ya, agar selalu semangat dalam bekerja, agar giat selalu dalam bekerja walaupun apapun keadaannya, maksudnya apapun pekerjaannya, yang penting kita jalani dengan ikhlas ya teman-teman ya. Nah, sebelum lanjut menonton video saya sarankan kepada kalian agar tidak skip iklannya ya teman-teman, karena saya tuh butuh banget dukungan dari kalian semuanya ya teman-teman ya. Dan sekali lagi saya ucapkan, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan apabila video saya bermanfaat silahkan di share ya teman-temannya. Nah, jadi cerita di restoran itu yang waktu kita pertama kerja tuh berbagai macam ya teman-teman. Ada sedih, lucu, capeknya bercampur ya Allah. Bayangin teman-teman, waktu pertama kerja di restoran mungkin ada 1 minggu kakiku ini berasa lagi, memang bengkak karena berdiri selama 11 jam tanpa duduk. Karena aku itu waktu seminggu itu masih nggak ada break time ya, maksudnya kerjanya lurus dari jam 9 sampai jam 8 malam, karena dulunya aku nggak ngontrak dekat restoran sekarang ya, jadinya aku tuh nggak bisa break time, jadinya lurus kerjanya, jadi berdiri full 11 jam. Karena mungkin pertama aku itu baru, jadi kakiku itu berasa sakitnya ya Allah, sakit banget sampai apa itu melepuh kata orang-orang ya, karena selalu pakai sepatu. Nah, itu yang sedihnya ya, cerita pertama itu waktu pertama kerja di restoran itu. Nah, yang kedua, aku itu kan nggak tahu apa-apa ya, maksudnya nggak tahu apa-apa. Kalau masalah bersih-bersih sih aku bisa ya, karena kita pengalaman kerja rumahan. Nah, kita itu masalahnya ngambil orderan. Yang kedua, apa itu pas customer pas selesai makan itu kan bayarnya pakai bill. Nah, mereka itu kadang-kadang nggak pakai uang cash, mereka itu bayarnya pakai kartu kredit ya, bisa gitu. Jadi itu harus kita pakai mesin ya teman-teman ya. Nah, dari situ aku kan nggak tahu, maksudnya bener-bener nggak tahu, nggak pernah pegang mesin komputer atau apa, nggak pernah pegang sama sekali. Nah, pas itu kan aku diajarin juga sebenarnya sama teman-teman, tapi yang namanya kita baru ya pasti ada salahnya ya teman-teman ya. Aku masih belum ngerti banget tentang mesin itu. Nah, aku coba keluar, pas customer manggil, dia kan mau bayar itu, aku bawa bill, terus misalkan 100 dirham, terus aku pencet tuh. Nah, aku juga itu mencetnya juga, aku tuh dulunya nggak bisa sama sekali, diajarin sama manajernya, teman aku yang orang Filipina itu ngajarin. Terus aku pencet 100, terus kan aku giniin, terus di kartu kredit itu kan diginiin kan di mesin itu, langsung net gitu kan. Udah tuh, aku pergi nggak liatin, bilang thank you sama customer. Udah, customer pergi tanpa aku lihat bill itu. Ternyata apa itu sih bahasa Inggrisnya, aku kurang tahu juga bahasa Inggrisnya, decline, maksudnya gagal. Memang paturannya keluar, kertasnya keluar 100, tapi 0 ya nih, belum masuk.
karena mungkin wifi-nya lelet kan, itu kayak pakai wifi juga, ada juga yang dimasukin ke dalam ya. Jadi pas aku antar ke manajer, Yati katanya, ada kan bahasa Arabik kan, manajer aku, ini katanya, ini belum belum benar katanya gitu, decline Yati, decline, mana customer, pas dilihat customernya udah pergi. itu kesalahan kita ya teman-teman ya, tapi bos aku itu nggak semua dipotong sih ya. Mungkin kalau pertama itu masih dimaklumi, tapi kalau kita sekarang yang udah mau 1 tahun masih aja salah ngambil orderan atau keliru, langsung dicatat di buku. Harga makanan misalkan 20 dirham misalkan itu, atau customer bayarnya kayak tadi ya, decline ya, itu langsung dipotong gaji kita. Tapi kalau baru mungkin mereka masih malum ya, jadinya nggak apa-apa, sekali 2 kali. Kalau udah sering, marah juga kan orang-orang kan. Nah jadi itu juga ya teman-temannya. Jadi pengalamanku itu benar-benar. Nah itu aku cerita pas yang nggak enaknya ya. Pas yang customer ngasih tip juga kan aku nggak ngerti kan itu dikasih ke kita, karena customer itu juga banyak yang nggak ngomong, cuman disisain aja 10 dirham di meja itu ya. Terus kata teman aku, Yati ambil itu katanya buat kamu. Buat saya, kata saya, kan kita kan memang benar-benar nggak ngerti dari segi apanya, kita nggak ngerti karena kita nggak punya pengalaman sebagai waiter dulunya ya teman-teman ya. Kalau sekarang mah dilihat aja langsung ditaruh di meja, wah duluan sama temen yang lainnya. Jadinya ada sedihnya, ada lucunya, belum lagi yang manajer ya yang tempat aku kerja itu, kadang mereka itu bikin suka usil, suka risih, pokoknya ngerjain kita, bikin kita kesel, sebel, pokoknya macam-macam deh. Belum lagi yang staff-staff yang lainnya yang cowok-cowok di dalam itu kan teman-temannya. Kalau kita orang baru ya nurut aja ya, apa-apa aja mau dikerjain. Dulu juga aku pertama kan bersih banget waktu pertama tuh, nyapu, ngepel. Waktu pertama gitu. Sampai kamar mandi pun mau saya yang cuci, kan saya kan biasa nyuci kamar mandi kan, kerja di rumah majikan. Ternyata bukan bagian kita. Terus kata teman aku Filipin, Yati katanya, jangan dicuci kamar mandi, itu katanya tugas mereka yang cuci piring di dalam itu kan, ada yang tukang bersih-bersih yang 2, cuman mereka tugasnya cuci piring, ngantar-ngantar piring. Kalau ngelap-ngelap piring sih kita ya yang ngerjain, mereka cuma nyuci piring, terus nyuci lantai yang kotor-kotor itu mereka. Tapi kalau kaca-kaca di luar itu kita yang bersihin ya, waiters ya teman-temannya, atau bersihin meja itu kita semua waiters yang bersihin. Kalau yang 2 yang bersih-bersih di dalam ya nyuci piring ya, nyuci lantai yang di dapur, bagian dapur mereka mah. Jadi ada beberapa staff sih di Babaganus restoran itu, mungkin ada sekitar 15-20-an orang ya teman-temannya, banyak. Tapi yang kerja di sana semua orang Arabik ya teman-temannya. Jadi mereka itu walaupun cowok juga beda ya, kayak laki-laki Indo mungkin ya. Kalau ngelihat cewek ngangkat-ngangkat yang berat itu kan suka bantu. Kalau mereka susah teman-teman, jarang sekali mereka bantu, walaupun mereka nggak ada kerjaan. Mereka kan tugasnya apa yang di order customer, misalkan order makanan apa mereka bikin, maksudnya nggak satu, ada yang sandwich 1 orang yang di sandwich, ada yang dikubus 1 orang yang bikin kubus, terus ada lagi tugasnya yang bikin humus palapil, itu beda lagi orangnya. Biasanya kan yang di tempat kubus ada 3 orang, terus yang di tempat sandwich ada 2 orang, yang di tempat kayak humus sama pelapil itu kan ada 3 orang juga. Jadi mereka itu punya tugas masing-masing. Tapi kadang kalau mereka free kan nggak ada orderan kan, mereka juga diam gitu, kayak kita juga nyantai ngobrol. Terus kalau kita banyak banget customer tuh kan, kita kadang pengen dibantu ya, ngangkat-ngangkat piring yang berat-berat itu. Jarang-jarang sih mereka mau bantu gitu, jarang banget. Pokoknya beda sama, mungkin itu feeling aku ya, pendapat aku. Kalau laki-laki Indo mungkin nggak tega ya
lihat ngangkat-ngangkat gitu. Tapi mungkin mereka juga capek ya, jadinya aku nggak pernah, cuman lihat aja, oh begitu ya teman-teman ya. Jadi itu pengalaman aku kerja di restoran Baba Ganus restoran ya, dan sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan, walaupun terkadang aku itu juga bikin sebel, pengen keluar, sebenarnya pengen keluar, pengen cancel, tapi dipikir lagi, kalau cancel dapat kerjaan yang lain, mending kalau dapat yang cocok lagi ya. Dulu aja kan susah banget aku perjuangannya dapetin visa dari restoran itu, sampai utang, sampai dipotong gaji 4.000, dan sekarang udah mau kerja 4 tahun tinggal 200 dirham lagi, tiap bulan dicicil dibayar 300. Dan alhamdulillah sampai sekarang tinggal 200 dirham lagi, aku lunas bayar visa 4.000. Sebenarnya bukan total dari visa, dendaan aku dulunya kan aku sampai expire kadaluarsa itu, aku bikin visa pas kerja di mereka nggak langsung dibikinin visa kan, aku sampai denda 2.000. Terus yang 2.000-nya itu katanya bikin visa, tapi juga dipotong sama gaji kita. Sebenarnya bukan aku aja ya, staff yang lain semua pada dipotong gajinya. Nggak tahu ya, beda banget sama restoran yang lainnya. Kalau restoran yang lainnya, kalau manajer bikinin visa mungkin nggak dipotong gaji ya, mungkin aku sih kurang tahu tentang di restoran lainnya. Pokoknya beda restoran beda-beda ya peraturannya, ada yang sama accommodation. Kalau di restoran tempat aku kerja kan nggak ada accommodationnya ya, jadi misalkan gaji 1.800, aku ngontrak sendiri kan, 1.800 itu kotor, terus 800 misalkan 700 buat kamar, tinggal 1.000. Tapi kan kita nggak, itu kan kotor. Terus ada lagi kita tambahan lain kan, tiap harinya kadang-kadang dapat tip dari customer ya, itu kalau dihitung-hitung ya, tapi nggak nentu juga, tergantung rezeki kita ya teman-temannya, tapi cukuplah buat makan sehari-hari ya teman-temannya. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Ini pengalaman aku berbagi, sharing kepada kalian semua. Semoga kalian semua selalu semangat ya, termotivasi gitu, biar agar tetap giat kerjanya, walaupun apapun pekerjaannya, meskipun kerja di rumahan. Kadang kan teman-teman yang lain, kadang aku suka posting tuh di grup, enak ya katanya kerja di restoran, tapi terus yang kerja di restoran juga kayak aku sekarang, aku mikir enakan kerja rumahan. Kalau Pri udah langsung duduk masuk kamar main HP, tapi tergantung majikan juga ya. Jadi terus yang kerja rumahan juga enak banget ya kerja di restoran, ada liburnya, ada jam istirahatnya, juga bisa bercanda-bercanda sama teman-teman ya. Enaknya cuman itu ya teman-temannya kalau di restoran. Tapi kalau gaji menjerit, tapi alhamdulillah disyukuri aja ya teman-teman ya, apapun berapapun gajinya, yang penting berkah ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah ngikuti video-video aku, dan sekali lagi saya ucapkan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye, see you next video.